Saya awali, saya nanti memakai tulisan Latin saja. Walaupun ayat saya tulis Latin supaya gampang-gampangan. Karena nanti ini masuk, ini langsung masuk di alam maya, didengar dan dilihat oleh bermacam-macam orang, terutama nanti insya Allah sampai ke luar negeri. Mengapa kita harus menggunakan akal untuk menemukan semuanya? Karena ad-dinu wal aql. Artinya sembilan. Ad-dinu wal aql. Agama itu rasio. Agama itu masuk akal. Agama itu bisa dicerna dan ditemukan dengan akal pikiran. Walaupun satu sisi agama itu adalah iman. Akal tidak bisa menjangkau, tapi iman harus bisa. Banyak di antara dua sisi. Terus dengan diilhami surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang disebut tadi yang saya ucapkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari, bergantinya malam ke siang. Berarti ada hubungan dengan apa? Malam, siang, siang, malam. Oke, saya terima. Berhubungan dengan matahari. Bergantinya malam dan siang, lail wan nahar. Apa? La ayatil li ulil albab. Li ulil albab. Ini adalah istimewa. Ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal sempurna. Titik. Artinya orang yang beragama harus memiliki akal yang sempurna, karena dengan akal sempurna akan membongkar rahasia alam dan rahasia ketuhanan. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Kalau ini tidak sempurna, tidak bisa. Bagaimana kita bisa membongkar rahasia alam kalau pikiran kita tidak sempurna? Oke, sudah ya. Jadi ini ada hubungannya dengan matahari. Ingat, matahari ini inti, panas luar biasa magma. Matahari ini sumber kehidupan. Tidak ada matahari, tidak ada manusia hidup, tidak ada tumbuhan hidup. Maka tidak ada hewan hidup, berarti mati. Maka Allah menciptakan matahari sebagai sumber kehidupan di dunia. Yang pernah sekolah, kuliah, sumber kehidupan di bumi matahari. Dan matahari ini magma yang sangat panas, Pak Siswa. Tidak ada yang mampu sampai ke matahari. Jangankan ke matahari, mendekat saja tidak mampu. Ya. Sinar ya. Ini adalah kehidupan. Kehidupan ya. Kehidupan berarti makhluk. Ada bumi, ada planet yang mengitari. Sekarang saya tanya, matahari yang memiliki sinar yang sangat panas itu pun sudah disaring dengan lapisan sampai lapisan ozon. Sudah tahu ya ini Pak, jelas ya ozon ya. Coba bayangkan ini sudah menipis loh, mau kiamat loh. Kurang di beden-bedennya di kiamat. Oh, ini. Kalau lapisan ozon itu menipis, apa yang masuk? Sinar ultra hancur dunia Pak. Kutub utara itu nanti akan mencair menjadi kekuatan air menghantam New York kelem 7 meter. Artinya akan timbul tsunami. Secara alami nanti Amerika itu hancur. Bukan karena nuklir, karena kekuatan alam yang hancur. Silakan semua negara kuat, tapi kekuatan alam yang dari Allah tidak bisa dibentuk. Hanya Allah yang bisa membentuk. Maka dunia tidak akan hancur, tidak ada kiamat. Selagi masih ada hati yang bilang Allah, Allah. Bukan Allah ucapan. Allah di sini ada rasa terap-terapan bila-bila yang ada. Sudah ya? Sekarang saya tanya. Saya tanya ya. Siapakah
yang akan sampai ke matahari. Bukan mendekat, sampai. Ketika bumi datang, di sini sudah meledak karena terlalu panas persis. Jadi yang sampai ke matahari itu tidak ada. Ketika ada planet Mars datang, ini sudah pada garis edarnya. Tapi kalau garis edarnya Mars maju 1 kilo aja terbakar. Cuma kan harus ada garis edar ya. Kalau saya gambarkan nanti itu saya bagus. Ini matahari, garis edar ya, matahari kayak ini. Nah, garis edarnya ini tetap. Kalau ini maju gitu aja, matahari ya, jaraknya bumi dengan matahari kurang lebih 150.000 kilo, 150 juta. Apa 150 juta ya? Kilometer. Itu diajukan 1 juta saja, waduh sudah kobong semua bumi. Berarti bumi pun tidak akan sampai ke matahari, mendekat pun hanya 1 juta kilometer sudah hancur. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu sampai ke matahari? Jawabnya adalah yang bisa sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Cahayanya. Jadi yang sampai ya cahayanya. Bisa diterima? Bisa? Yang sampai ke matahari ya cahayanya sendiri, karena cahaya keluar masuk ya dari sini. Selain cahayanya tidak bisa diterima. Venus masuk, jangankan masuk, mendekat sudah terbakar karena panas. Jadi yang bisa nyampe matahari ya cahayanya. Bisa dipahami? Kulinduru madza fis samawati wal, perhatikan. Ini matahari, apalagi Allah, Sang Pencipta, Allah Sang Penguasa. Ini dengan kekuatan kun fayakun, maka terciptalah sebuah makhluk. Kun fayakun. Jenengan mirsani surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an, terus ayyakula lahu kun fayakun. Terciptanya makhluk. Dan Allah ini jenengan harus tahu sifat utama. Allah ini memiliki sifat la, ini saya pandang ini berarti la pandang. La ilaha illallah. Apa maksudnya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, tidak ada lain, Allah satu. Terus la syarika. Ini sifat Tuhan. Sifat Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ingat. Kalau saya potong, saya baca ini sampai di sini, apa bacanya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Ketika Bapak merasa pandai, tidak ada Tuhan, berarti pandai miliknya Tuhan, gak oleh rumus. Ketika kita menyembah ilmu, menyembah ibadah, jagano ibadah, ingat tidak ada Tuhan, gak ono wong nyembah ibadah. Kok ibadah kok disembah? Jagano amal berarti nyembah amal, tidak ada Tuhan, tidak ada. Ayatnya surat Kahfi ayat 110. Ada ayatnya. Faman kana yarju liqa rabbih. Faman kana ya. Fal ya'mal amalan sholihah. Wala yusyrik, lah ini. Wala yusyrik, kok jangan disirik. Bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110.
Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhanmu, diridani, diampuni, panjenengan semua dipun berseni, panjenengan dicintai. Ada dua. Maka beramallah yang soleh. Aduh saya yang kasetnya tadi. Amal yang ada lokomotifnya lillah. Amal yang tidak diaku, amal soleh. Amal yang tidak diandalkan, tetap Allah supaya Tuhan dicekel. Walaupun panjang iso amal, tetap aku jaga Gusti Allah. Itu loh ya. Walaupun panjang ahli ibadah, tetap Tuhanku Allah bukan ngendelo ibadah, ngendelo dicekel, dijati dincekno sing nganti ditancap. Lu kamu kan pinter, tetap Tuhanku sing tak cekel, gak ngendelo pinter tuh. Itu amal soleh. Terus wala yusrik, wojo sekali-kali, jangan sekali-kali kamu sekutukan Tuhanmu ibadi di dalam peribadatanmu dengan Tuhan selain Allah. Ojo menyekutukan di dalam ibadah, ojo kowe sirik. Ojo ngendelo ibadahmu, ojo ngendelo kekuatanmu, ojo ngendelo ilmumu. Kabeh kuwi nyekel siji illa wahdahu. Itu surat Al-Kahfi 110. Lah ketika Allah itu berarti Allah itu Esa ya. Esa ya. La syarikalah, tiada sekutu, berarti Allah itu hanya Allah sendiri. Ini disebut Esa. Esa itu tidak ada yang lain, hanya Allah. Maka ketika seorang nabi datang kepada Allah, bisa apa enggak? Datang. Ada nabi sampai pada Allah, bisa apa enggak? Tidak bisa menguasai kalah. Masa ono Allah ono nabi. Ini nanti boleh protes, tapi sementara harus disadari diri ini. Saya wali sampai pada Allah. Gimana? Wali sampai pada Allah. Panjang tetap pakai hukum ini loh kan? Lah syarikalah, tidak boleh, Allah harus sendiri. Bisa. Maka salah. Pertanyaannya, kalau begitu yang sampai kepada Allah siapa? Allah. Balik seperti ini. Kalau matahari saja yang sampai adalah cahayanya, maka yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Lah nurnya kan miliknya Allah sendiri dong. Artinya yang sampai kepada Allah adalah Allahnya sendiri. Kalau matahari sampai kepada matahari adalah cahayanya, maka yang sampai kepada Allah makhluk sedunia sejagat ini adalah nurnya Allah sendiri. Maka dalam hadis diterangkan untuk panjenengan sampai kepada Allah, famangkana yarjuliko arabi, ketemu Allah, syaratnya yang sampai kepada adalah nurnya sendiri, maka fatamassaku bi, artinya berpegang teguhlah dengan nurnya Allah di muka bumi. Golek ono nuri Allah, baru jenengan terbawa kaki ke dalamnya. Lek kapan jenengan sowan madhep dhewe tertolak karena Allah bisa. Tapi kalau nurnya, ya nurnya Allah sendiri. Seperti matahari. Apa beda matahari dengan nurnya? Beda. Tapi cahaya tetap miliknya matahari. Tapi matahari bukan cahaya. Bisa dipahami ya? Kabel membawa listrik. Kabel bukan listrik. Listrik bukan kabel. Tapi tanpa kabel listrik tidak bisa mengalir. Fatamassaku, maka carilah, pegang teguh akan dia. Loh kalau begitu siapa fatamassaku binurnya Allah yang kita cari ini? Ayo digolek ayat. Ayat 1. Wa ma arsalnaka, terus illa rahmatal lil alamin. Itu Allah kepada siapa? Rasul. Aku tidak mengutus engkau Muhammad, kekasihku, melainkan kamu kuutus membawa rahmatku ke penjuru alam. Lah lek Kanjeng Nabi nggawa rahmat, apa mungkin makhluk nggawa rahmat? Satu, dipikir. Yang bisa membawa rahmat ke penjuru alam adalah nurnya sendiri. Tapi Rasul Allah kok memerintah Nabi Muhammad. Enggak ketemu. Nomor 2, ketika peristiwa subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Sandekene. Peristiwa apa? Isra Mi'raj
lawas-lawasnya terjadi hanya sekali. Tidak ada, hanya satu. Yang di Isra Mi'rajkan siapa? Rasulullah bersama malaikat Jibril. Tapi ketika di Sidratul Muntaha Aras, Jibril gak iso madhep. Jibril ditolak. Karena yang sampai pada Allah. Tapi mengapa Rasulullah kok iso masuk ke sini? Berarti Rasul siapa? Nurnya dikuatkan dalam hadis qudsi. Nah, ini yang membuat kholak apa Ustaz? Kholakika min nuri. Ya ini hadis qudsi min nuri. Kuciptakan kau Muhammad dari nur. Ingat, aku menciptakan kau dari nurku Muhammad. Artinya yang sampai ke aku adalah nurku. Maka yang sampai kepada aku, ya aku sendiri, nurku sendiri. Tapi karena aku punya makhluk di dunia, maka engkau kubungkus dengan daging dan kulit. Ingat, Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi di dalamnya Rasul itu ada kekuatan nurnya Allah yang bisa sampai kepada dia. Kabel bukan listrik, tapi bila kabel ini beraliran listrik, lampu bisa menyala. Walaupun kabel besar di toko-toko besar, kalau tidak ada aliran listrik tetap gak bisa muter kipas angin, gak bisa menyalakan lampu. Begitu pula kalau manusia itu ada kekuatan nur yang ada di dalamnya, itu nur Allah. Rasulullah mampu diberi kemampuan oleh Allah. Perkara diberi kemampuan atau tidak itu urusan listriknya. Karena listrik masih gak tak nyalano no opo. Itu tak nyalano, itu tetap di tangan Allah. Ingat, Rasul bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi kekuatan yang mengandung Allah mempercayakan kekuatan itu untuk mendidik manusia, itulah yang kita cari, yang kita pegang. Ingat, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad ada bin Abdullah, anak dari bapak Sayyid Abdullah. Tapi jangan tanya, Nabi Adam pun kenal Allah diampuni dosanya gara-gara berselawat kepada Nabi Adam. Kekuatan inti Nabi Musa membelah laut merah ketika kekuatan Nur Muhammad mengalir. Semua Nabi sampai kepada Tuhan karena ada kekuatan Nur Muhammad ini. Ingat, Nur Muhammad bukan cahaya seperti ini. Nur Muhammad adalah kehendak Allah, kasih sayang Allah yang dituangkan ke muka bumi. Yang dalam kasat mata itulah Muhammadur Rasul. Dan dibongkar rahasia. Oke ya. Kalau kami Nur, kuciptakan ke Muhammad dari Nur. Maka ketika Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya, semua orang-orang yang mendekatkan kepada Nabi Muhammad semua diridhoi Allah. Karena ada nurnya, karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya. Maka panjenengan ketika mengalami hati yang sumpek, cari Allah, tapi tidak mungkin panjenengan sampai kepadanya. Karena Allah tidak bisa disentuh. Tapi Allah mengatakan, "Kholaqtu kami nuri, aku punya nur." Dan Nabi Muhammad itulah yang mengantarkan kau, karena itu mediaku. Padha karo aku matahari, punya cahaya. Dengan cahayaku itulah semua makhluk bisa hidup. Tapi ingat, cahaya bukan matahari. Tapi matahari bukan cahaya. Tapi matahari memiliki cahaya. Sulit dari kanjuran perhatikan. Tapi harus dicerna dengan akal yang jernih. Karena ini adalah lil albab. Tidak semua orang bisa mencerna kecuali hanya orang yang diberi akal sempurna. Maka mengapa kok ya Sayyidi ya Rasulullah ditafsir bukan minta pada Tuhan. Tapi ketika ya Sayyid biasa panjang kosong, merasa tidak mampu, merasa tenggelam di hadapan Allah. Ya Sayyid, tidak mempermasalahkan bacaannya, tidak mendengarkan ini tetap ya Sayyid, tetap fokus panjang pasrahnya kepada Allah. Yang tadi siang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hanya yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kamu takut kepadaku dengan setakut-takut. Hanya yang beriman. Kalau imannya hanya akal, mutah. Wala tamutunna illah. Jangan mati-mati melainkan wa antum muslim, kamu berserah diri, nol, pasrah. Nah, maka panjang pasrah. Ya Sayyidi. Panjenengan boten membacanya ini yang panjang fokuskan, pasrahnya. Ya Sayyidi itu adalah nurnya, ibarat kabel yang membawa. Maka muncullah sholawat. Maka Allah beribadah. Allah perintah sholat, tapi Allah tidak pernah sholat. Allah perintah puasa, tapi Allah tidak pernah puasa. Tapi mengapa Allah perintah membaca selawat pada Rasul? Kok Allah diri berselawat? Alasannya
Karena selawat tadi ada nurnya. Allah berzikir pada dirinya sendiri. Karena yang ada adalah Allah, selain Allah tidak ada. Makhluk berzikir padanya, karena makhluk itu diberi kekuatan. Dia gak diberi kekuatan guys berzikir. Makanya syukur, kudus, al-kudus dan seterusnya itu adalah tauhid. Jadi para hadirin yang nyampe kepada Allah adalah, maka semuanya dikembalikan kepada hati kita. Untuk mencapai Allah tidak mungkin mampu, karena kita ini makhluknya, tidak mungkin bisa mencapai Dia. Yang bisa mencapai Dia adalah cahayanya, nurnya sendiri. Ternyata nurnya adalah Rasulullah. Ternyata tanpa Nabi Muhammad, khalaqtukal laulaka, terus laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Sekiranya tidak ada kau Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk semua. Seperti itu. Maka makhluk diciptakan karena adanya nurku. Karena makhluk diciptakan karena kun fayakunku. Berarti yang dimaksud nur Muhammad ini, nur ini adalah kun fayakunnya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki maka terjadilah. Kehendaknya Allah itu petunjuknya melalui Rasul. Maka ditanya, gimana Al-Quran? Ya Rasulullah itulah Al-Quran. Sampai Ibu Siti Aisyah ditanya, gimana kelakuan Kanjeng Nabi ya itu setelah Rasulullah? Kalau kamu tahu Kanjeng Nabi ya Al-Quran itulah Rasulullah. Artinya petunjuk itu adalah Rasul. Kalau orang ikut Al-Quran yang bisa dibaca adalah Al-Quran 30 juz, Al-Quran yang bisa ditiru adalah akhlakul kalimahnya Rasul. Ingat, Al-Quran yang bisa dibaca adalah yang kita baca dari Fatihah sampai Qul huwallahu ahad 30 juz. Al-Quran yang bisa kita terima, yang kita tiru adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut petunjuk. Mengapa? Karena sekarang tanya gitu ya. Ini makanya kok ya saya ini. Kalau enggak, ya coba saja, jangan gak pakai lirik dan apa. Tapi panjang coba. Itu biasa. Nanti Anda rasakan sendiri, karena ini Rasul. Urusan hati, ranah rohani tidak bisa. Makanya ada Rasulullah itu versi lahir, ada Rasulullah versi batin. Dan versi batin ini yang panjang sekali. Yang kata Allah, Rasulullah mampu mensyafaati. Orang lain tidak percaya. Tapi dalam ini ilmu rohani mensyafaati. Karena Rasul sendiri perintah menurut Allah sendiri. Nah, Allah sendiri mensyafaati makhluknya masuk dengan cara disopo kan sesuai dengan Allah itu bijaksana. Kalau lahir ya dipek lahir. Maka Allah tidak turun sendiri ngajari sholat, tapi Rasulullah petunjuknya, nurnya yang mengajari gitu loh. Iya kan? Ya. Masuk panjang sholat Islam diajari dewa Gusti Allah mudun itu enggak tetap. Yang melalui nurnya. Ini moga ceritanya mungkin ya, moga nanti melengkapi pertemuan ini supaya panjang lebih paham, lebih paham lagi, lebih meyakini bahwa kebenaran itulah. Karena ada ranah syariat, ada ranah hakikat rohani. Gitu, santai saja. Ini sepintas sama bisa dia ya. Ini dasarnya apa? Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Perubahan siang malam-malam. Li ulil albab, ayatil li ulil albab. Kalau kehidupan ini butuh sinar matahari, yang sampai pada matahari ada cahayanya. Apalagi Allah tidak bisa disekutukan. Tidak ada nabi pun datang ke sini. Kalau nabi datang berarti ada Allah dan nabi berarti ada dua. Ini namanya syirik, tidak bisa. Allah harus Esa, ya Esa itu ada. Maka tidak ada. Supaya betul-betul tidak syirik, ya Allah sendiri yang nyampe. Allah sendiri, ya nurnya Allah sendiri. Seperti hanya matahari. Yang sampai matahari ya cahayanya sendiri. Gitu loh. Nah ketika nurnya Allah siapa yang digolek itu tadi. Sampai begini. Kalau kamu menginginkan cinta pada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah. Rasul langsung, fattabi'un, ikuti aku. Maksudnya ikuti nurku, kata Allah itu. Fattabi'un, ikuti cahayaku, ikuti nurku, ikuti nabiku. Karena di dalam nabiku mengantarkan kamu kepadaku. Terus yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai Allah. Hanya satu, fattabi'un, ikuti aku. Aku di sini bukan ikuti lahir syariatnya dipakai, batin pasrahnya pada Allah itu yang mengantarkan, yang sampai kepada Allah. Orang dicintai Allah berarti kan sampai. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Fattabi'uni di sini artinya di sini ada nur Allah, ada partikel-partikel, ada unsur-unsur yang mengantarkan kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad secara lahir, tapi dibalik itulah. Dibalik itu. Padahal Allah selamanya tidak akan ampuh kalau tidak dibongkar rahasianya. Sebab banyak orang nyebut-nyebut Allah tapi tidak mandi. Tapi rahasia dibalik Allah itulah yang dasar.
Alam taruh. Tidakkah kau ketahui? Kita lihat. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah? Apa diturunkan rudal? Buatan. Alam yaj'al toiron hanya cukup dengan telan. Dengan apa? Batu, siji. Sekarang ada batu iso ngancur gajah kasu makul belum koyo daun rontok, apa mungkin batu kecil kerikil sebelum meledakkan gajah? Ada mungkin. Tapi disuruh alam taruh aifafa Allah dibagi ashab suruhnya. Ternyata batu kerikil bisa menghancurkan gajah karena kerikil itu ada kekuatan nurnya Allah yang maha dahsyat. Maka kerikil bisa menghancurkan. Apa mungkin kerikil bisa ngalahkan iblis sampai setan? Ternyata Nabi Ibrahim dengan dilemparkan kerikil bismillah Allahu Akbar, iblis dan setan akan wajib tunggang langgar. Sedangkan kita cuma kerikil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu kalah terus ya. Karena kerikil ini mengandung kekuatan Tuhan. Begitu pula nur itu tadi turun ke bumi sampai karena ada kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah yang bisa tidak bisa. Mengapa kau selawat? Allah mau selawat kepada Rasul karena Allah membaca selawat memuji yang nurnya sendiri. Mulai Gusti Allah perintah sholat, Allah gak butuh sholat. Tapi ketika selawat, Allah membaca selawat. Nah, selawatnya yang ditanyakan tadi bukan ucapan tapi langsung pemberian. Karena Allah pada dirinya sendiri gitu. Ya sudah, sambil santai, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada hal-hal ini. Ini kronologis mengapa kau memakai selawat kok ya Sayyidi Rasulullah. Kita harus gimana? Syaratnya itu sampai panjenengan syahadat dulu asyhadu an la ilaha illallah Muhammad wa makhluk tidak diterima. Sholat itu tidak ada selawat itu tidak diterima. Ternyata Nabi Adam diterima tobatnya 200 tahun, wakilah 300 tahun karena selawatnya. Karena di sana waktu turun ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Muhammad itu siapa? Kok gandeng Allah? Padahal Allah tidak bisa disekutukan. Logika ini. Kita wiridan ya la ilaha illallah. Illallah wahdahu, hanya Allah sisa. Tidak boleh disandingkan. La syarikalah, tiada sekutukan. Tapi mengapa wirid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu Allah yang esa, la syarikalah, tidak boleh disekutukan baginya. Sudah ya? Allah sendiri mengatakan aku tidak boleh disekutukan. Tapi Allah dewi nulis la ilaha illallah kok gandeng Muhammad Rasulullah. Coba dipikir. Dipikir rahasianya. Berarti Muhammad Rasulullah itu siapa? Itu yang kami ajak berpikir jenengan itu. Allah melarang kamu syirik. Tidak akan saya ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka ma duna dzalik. Ma ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau kamu menggandeng Allah dengan yang lain. Mencegah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tidak mungkin, tidak akan disepuro dimaafkan kalau dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah menyepuro dosa apapun walaupun setinggi molimo dilakoni sejagat, Allah menghendaki tak sepuro. Asal tidak syirik. Artinya Allah tidak boleh disekutukan. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dengan apapun yang lain. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, dia Allah. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan lebur, rusak, tidak pantas disandingkan kepada Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, semua ketentuan dan kembali kepada Allah. Al-Qasas 88. Berarti Allah tidak suka disekutukan. Kok malah nulis Allah la ilaha illallah gandeng Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad itu siapa kok wani Allah kok menaruh itu. Bahkan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, malah jadi penyaksian. Berarti Muhammad itu siapa? Ini logika yang harus kita bongkar dengan likulil albab.
Subhanallah. Tapi ingat, bukan Nabi Muhammad casing ini. Casingnya saja sudah ampuh, sudah begitu dijak. Apalagi kita mengenal dalamnya. Jangan melihat gunung yang indah biru, tapi kalau sudah magma gunung itu meledak, semua hancur itu. Di sini gunung apa yang berapi, Pak? Krakatau ya, deket ya. Jangan lihat Krakatau kalau pada saat pasang surut ya nampak indah hijau. Tapi ada kekuatan kalau sudah meledak hancur itu. Pernah terjadi tahun berapa itu puluhan ribu yang kelem itu ya, kena tsunami ketika gunung Krakatau meletus. Kekuatan ininya, jangan. Allah benci dengan kesyirikan, tapi Allah sendiri gandeng dengan nama orang lah, dengan nama manusia kalau itu disebut manusia. Tapi siapa beliau itu? Rahasianya di yang kita terangkan itu. Oke ya? Iya coba ya. Mungkin ada yang tanya ya enak saja sudah. Berapa sih? Iya sebentar lagi tidak ada. Bisa tanya satu lagi? Monggo, iya sedikit. Ya, yang lain. Yang lain nanti sambil berpikir ya. Saya terus lagi. Iya. Langsung aja Pak Yai. Iya. Nah ini kalau itu tadi Pak Yai menyinggung masalah apa itu syirik. Nah apakah ini sekarang ini kan apa itu digembar-gemborkan orang-orang yang ziarah ke para wali itu. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau kita yang menyikapinya secara apa itu agama yang mendalam ya mungkin nggak kita anggap syirik. Tetapi kalau bagi masyarakat awam kadang-kadang saya pernah mendengar ada seorang ustadz ataukah kiai ya berkata, oh saano pulang dari ini beli mobil begini begitu. Nah jadi sedangkan saya pernah membaca apa itu yang disunahkan kita ziarah itu 3 tempat, Masjidil Haram, apa itu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah apakah orang yang ziarah ke para wali itu bagaimana itu kira-kira ini kajiannya? Ya, terima kasih. Memang segala sesuatu itu kita harus menilai itu secara global. Kalau memang salah satu dawuh yang kita jadikan patokan semua syirik, selain kepada yang ditentukan oleh Allah syirik, termasuk ziarah kepada orang yang hidup pun syirik bila mempunyai iktikad keyakinan yang lain. Sebab hakikatnya yang hidup yang mati adalah makhluk kalau global. Begitu pula kita ziarah ke wali kalau memang punya iktikad, kalau saya ziarah nang wali itu rezeki saya banyak ini. Pulang ini nanti bisa naik haji, pulang ini bisa naik mobil. Jelas kalau itu panjang mengiktikadkan dengan ini rezeki banyak, lupa bahwa semua Tuhan itu adalah syirik. Jelas, karena jelasnya panjenengan mengo lupa akan Tuhan. Walaupun ziarah panjenengan nang Masjidil Haram, saya setelah haji nanti haji, itu pun juga syirik. Saya setelah haji nanti kaya, itu pun syirik, karena panjenengan menganggap Masjidil Haram sumber rezeki, bukan Allah. Sama kalau kita betul-betul secara global. Tapi tetap dijaga, kalau yang suka ziarah ke kubur wali atau tidak ke kubur orang tuanya, mendoakan, ingat jaga niat, karena syirik tidaknya itu ada di hati. Syirik niatnya ada di hati. Pernah saya ditanya, setelah saya ditanya saya bilang, yang disebut syirik itu apa? Yaitu apa jagakno selain Allah itu apa? Kalau dukun dengan kerisnya jagakno kerisir, kalau kerisir gak mandi syirik. Oh jadi jagakno selain Gusti Allah itu syirik. Betul. Akhirnya saya tanya, ketika ada tentara perang bawa senjata, dia menjagakan senjatanya untuk menjaga keselamatannya, syirik apa enggak? Dia berpikir, waduh. Loh di sini harus ada penempatan antara rana lahir dan rana batin. Kalau orang jaga no keris supaya selamat, kalau keris gak selamat. Sekarang tentara perang, jaga no Gusti Allah, gacet keris, gacet bedil-bedilan, wae mati, wae urip-urip, malah bunuh diri itu. Kalau bawa senjata, jaga no aku mati urip apa jari bedil iki, yo malah syirik. Bagaikan makan buah si malakama, kembali kepada jiwa, sadar kepada Allah, sampai kepada Allah. Jadi kebanyakan memang Ustaz, kayak orang-orang ziarah sekarang itu kalau tidak diharmoni syirik banyak itu. Dan itu pun terjadi di mana-mana ya.
Karena menganggap saya kalau ziarah ini nanti ini saya barokahnya banyak, kalau barokahnya banyak saya nanti ini. Kalau berhenti di situ dan lain-lain, pola pandang batin tidak kembali fafiru ila walari kembali Allah, kembali pada Allah, itu semua syirik, termasuk diri kita. Saya akan ziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Terus apa? Di sana dungo mandi. Wah, aku dungo kono mulis waktu ku montor, ya salah, syirik lagi. Karena menganggap rezekiku ono di kono, padahal semua miliknya Gusti Allah. Yang bener, saya mau ziarah ke Mekah, mau ke Masjid Nabawi, ke masjid apa? Karena perintahnya Allah dan tuntunan Rasul. Bismillahnya karena Allah. Sudah, itu aja cukup. Jangan diembel-embeli, engko lek di kono aku ora rezeki akeh dungo mati. Ini yang membuat panjenengan itu mengo lupa pada Tuhan. Jangan, semua kan pasrahkan pada Allah, niatnya hanya lillah. Kalau panjang ke wali, ya mungkin saya ingin tahu wali itu perjuangannya apa, di sana itu gimana, siapa tahu saya bisa tahu, di sana nanti beli sejarah. Kalau hanya sepintas itu bismillah, saya mencintai kekasih-kekasih Allah, mencintai umat Islam. Bismillah, sambil ke sana saya ziarah religi ya. Religi saya itu tidak ada permintaan apa-apa, tidak punya itikat apa-apa, ya sah-sah saja. Asal tidak menyekutukan Allah, tidak menyandingkan Allah. Allah yang memberi rezeki, wali ki aku lek nyambut gak lek ndonga nek ini iso dikabulno, iso oleh rezeki. Berarti menyandingkan dengan Allah ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbika. Ini yang harus kita jaga. Tapi di daerah kok gitu ya. Kalau di Reno gak gelem malah. Gimana ya? Ya. Iya. Terus kadang suka pada figur A, figur A, mana? Melok. Enggak ada kaji apa ya. Terima kasih Pak Yai, dengan bisa ini juga didengar orang banyak, insya Allah bisa menjadi pencerahan dari pertanyaan jenengan itu, insya Allah itu. Ini mungkin yang lain mungkin. Aduh. Ya, saya tanya Pak. Saya itu ya sudah. Aku membuktikan bukan hanya di sini aja, mungkin di beberapa tempat itu hampir sama aja. Bagaimana caranya menyatukan tokoh-tokoh agama itu termasuk perjuangan ke agama Islam? Iya, terima kasih. Gini, semua tokoh agama baik itu Islam atau tidak, kalau hatinya nol, tidak punya kepentingan, semua itu miliknya Tuhan akan bersatu. Yang membuat tidak bersatu itu kalau ada kepentingan, apalagi ada hasud, sudah. Kembali kepada sumbernya Allah, semua milik Tuhan, semua tidak merasa benar, semua merasa tanggung jawab masing-masing, baik itu tokoh agama dari agama apapun, kalau merasa tidak punya kepentingan, semuanya hanya kepada yang Maha Kuasa, walaupun bentuk keyakinan akan bersatu. Jangankan sama-sama Islamnya, sama-sama organisasinya itu kalau sudah ada punya kepentingan, akhirnya menyalahkan sana, ngerasani sana, sudah semua. Kalau di nol kafe, aku kok benci sih ambil Ustadz Somad, tidak boleh, itu miliknya Allah. Hilang, akhirnya hilang benci, di nol bencinya. Ustadz, Pak Yai Abdul Somad, saya kok benci ambil Pak Ustadz dari ya apa ya, aku kok kasut, semua itu miliknya Allah. Di nol kan kafe. Sumbernya persatuan bila manusia fafiru ilallah, dikembalikan kepada Allah, tidak ada kepentingan, tidak ada rasa apa-apa, dibersihkan hati, akan bersatu. Tapi kalau sudah benci kapok-kapok no gak bersatu. Apalagi sudah kasut, gak mati salah siji gak hilang. Kasut itu penyakit paling wabut terus kono-kono sukses berdodok pikiran itu kasut itu ya. Kok gak aku gitu loh. Makanya iblis itu tidak bisa tobat karena penyakitnya hasud pada Nabi Adam. Nah iblis ngedem hasud itu pada kita ini didumi. Tokoh-tokoh agama didumi cek hasud cek benci. Kalau hasud bukan untuk sendirinya ngajak koncone, ya apa ya supaya kono itu dibenci orang banyak, itu orang hasud. Cerita rono rasane rono. Orang hasud tiada hari tanpa membicarakan musuhnya. Orang yang hasud tiada hari tanpa ngerasani orang yang dihasuti. Ketika kumpul jenengan mesti ngerasani cerita. Kok kumpul berikut cerita. Itu tanda-tanda orang hasud. Terus siapapun tidak peduli saya sudah. Kalau saya datang kok ngerasani Pak Siswo, kok datang ke jenengan ngerasani Pak Siswo. Panjenengan tahu oleh Pak Yai itu adalah benci sampai Pak Siswo. Hasud itu orang iblis. Panjenengan bilang gitu aja. Lu ngilangi hasud itu tidak bisa, sulit tuh. Sulit. Orang hasud itu pokok orang tuh kalau tidak jatuh gak leren. Iblis pun ya gitu, makanya iblis paling benci sampai Nabi Adam sampai menungso. Makanya iblis kalau melihat orang taat, tuh sakit hatinya iblis. Oh iya, kayak lemu iblis sudah lemu, gak kemu loh iblis itu. Kurus.
Setan sing gemuk oleh bonus terus. Masalah, iya, gitu aja ya. Iya. Ya jadi sekarang gitu, panjenengan pasrahkan pada Allah, panjenengan bersihkan jiwa, merasa tidak apa-apa, panjenengan akan merasa banyak saudara. Walaupun itu orang dari tokoh agama lain, itu saudara saya. Kebetulan Allah menghendaki dia berjuang. Soal diridhoi, soal swarga neraka tidak usah dibahas. Urusan Allah. Sekarang urusan muamalah, hubungan sesama manusia, hubungan berbangsa dan bernegara dengan siapapun akan baik. Negaranya aman kalau wong nol kabeh itu merasa seperti itu. Iya, kalau ada kepentingan, apa kok gak aku? Apa kok gak aku? Ini penyakit lor ati kaya. Nanti cerita nek apa sing dimusuhi. Lho nggih, kumpul wong dirasani, kono dirasani. Itu ciri khas hasud. Orang hasud itu kepada yang dihasuti mesti cerita nanti. Tidak ada hari tanpa membahas orang yang dihasut. Tiada hari tanpa membahas. Bu alasan itu benar apa salah, pokok tiada hari. Mesti diomong no, mesti. Nek ngomong loro ati. Gak ada dia. Beli muka-muka jenah diperseni kali Gusti Allah itu. Saya terima kasih pada jenengan, pada Pak Yai yang banyak sharing ya di tengah jalan, termasuk tadi dengan anak-anak muda kita panjang ngomong yo situasi ini. Ini banyak membantu. Ini nanti kalau insya Allah didengar banyak membantu itu kejadian di YouTube. Kejadian itu ya. Ini mungkin yang lain. Nun saya Yai. Iya. Kalau ada yang besok sirik itu kalau nanti kita ambil penjelasan. Untuk setunggalipun sirik yang berwastani sirik khafi. Kopi ya. Ya. Rajin nomor kali pun atus pun cara ini pun mengendalikan hawa nafsu itu tadi supaya kita itu bisa menyatukan hawa nafsu sehingga bisa mengenal diri sendiri secara benar. Ya. Singklot bahas dhisik. Ada 4 nafsu, harus mengenal diri. Untuk mengenal diri adalah jalan satu-satunya adalah sampai padanya. Dan untuk sampai padanya kecuali nurnya sendiri, maka berbanyak mujadah. Mujadah sambil panjenengan dirasano. Kalau Allahumma ya wafiqi itu dirasano. Kalau membaca selawat ya sayyidi nida harus dirasakan. Dan ini harus terlatih, hati harus dilibatkan terus. Jangan sampai tidak melibatkan hati harus dilibatkan. Karena sholawat yang dengan baca adalah pembersih hati, maka hati dilibatkan. Sing kalau ono wong tuku sampuli kanggo mengkilatkan mobil, tapi gak dipakai untuk mengkilatkan mobil, tapi digawe tembok itu tetep mobilnya gak iso bersih. Hati nggih ngoten teman-teman panjang ngamalkan sholawat wakidiyah nida ya sayyid. Tapi kalau hati gak dilibatkan tetep hasud, iri hati sing kathah kaya kula itu niki. Makanya harus hati dilibatkan. Nah carane diturunkan niki langsung Al-Fatihah ngoten nggih lek mantun Allahumma. Niki fokusnya di dada karena pembersih dadanya. Ya sayyidi, dilepas ya sayyidi. Dirasa, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Niku. Lah untuk syirik, maaf hadirin, syirik itu macamnya 3 menurut versi yang pernah saya baca dan menurut kula setelah kita pelajari ini. Pertama syirik akbar. Syirik akbar itu syirik yang jelas wis nyembah selain Allah bosen aku sembahyang gak nyembah Gusti nyembah iku ae ngoten niku nggih. Nganggep Tuhan begini itu syirik akbar. Sudah tidak usah dibahas nggih. Iki padha-padha nang kuburan ae jauh rezeki nang Gusti Allah, oleh nang kuburan ae grandong itu syirik akbar itu. Peso grandong ya. Melek golek nomor nyembah sing disembah mek menyandang ngoten niku nggih. Musim. Syirik akbar nggih paham nggih. Pokok selain Allah aku madhep. Jaluk Gusti Allah sholat juga dikabul-kabul. Waduh nang kuburane si fulan ae. Nang kuburane tak nyepi kono tak ngono-kono. Lah niki syirik akbar wis jelas. Jaluk rezeki selain Gusti. Nomor 2 syirik asghar. Apa syirik asghar? Kecil. Syirik cilik. Rasulullah nanti didhawuh akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang kutakuti yang menimpa kamu wahai umatku adalah awakmu kamu kena syirik kecil. Terus ditanya, ya Rasul wa masyirkul asghar. Nopo syirik kecil itu? Rasul langsung kayak Arya itu apa?
pamer, duduno kelebihane. Contoh, anu Pak Ustaz, alhamdulillah. Wah, tutupnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kula niki dalu niku mujahadah. Kula tingkataken ya Sayyidina Rasulullah niku 11.000. Alhamdulillah, kok moro Gusti Allah maringi rezeki, Allah maringi alhamdulillah. Pundi sirike? Tutupe alhamdulillah api. Dodono aku mujadah 11.000 dipamerno, cuma ditutupi alhamdulillah, itu syirik asghar. Berapa kali? Kula dipanggil ngaji, padahal saya haji. Gak diceluk Pak Haji ambek protokol. Siapa protokol Pak? Terus cerita, kita hadirin ibadah haji harus benar sungguh-sungguh, harus ikhlas. Saya ini sudah haji 2 kali. Di sana itu begini-begini. Pundi sirik kula. Jadi kalau haji 2 kali, boleh emang gak disebut haji lah ini loh. Subhanallah. Lek gak dituntun nang Allah gak iso lho panjang ilang. Roh ae gak oleh sirik. Mulane cilik saking cilik lagi gak terus oleh sirik. Maka dikatakan syirik yang asghar itu bagaikan semut hitam yang kecil. Nempel ana watu hitam, apa ketok? Waya peteng watune gak ketok, apa maneh semute. Mulane wong syirik asghar mboten naik, mboten nate ketok, rasane mesti bener terus. Contoh malih. Anu Pak Yai, alhamdulillah ternyata mujadah lembaran lek diwaca ping 3 niku saged nenangno pikir. Alhamdulillah niku nggih kula coba niku ping 3. Pundi sirike? Padahal gak takon iki kula ngono. Dono kita mujadah. Berarti kula jarake sirike apa mboten? Mulan ki rumangsa elek nangis niku kanggo dosa. Niku sirik asghar, Pak. Pun paham ya? Paham nggih? Kadang-kadang ngoten. Anu, gimana Pak Yai? Oh baik-baik. Putranya berapa? Putra saya 2. Iya, saya putra saya ini yang 1 itu sudah dokter rupa anak saya itu. Ndi siriknya? Wong kalau kawine nyeritakno anake dokter. Enggak apa-apa sing wis kadung saiki ayo ditutup. Mancane karo lah yang gak takon, nanti si takon ini wong tani, wong ana di kebun. Lah apa hubungannya karo anakku wis dokter itu? Apa mana foto di foto kok ditekan internet iki garai iki ya. Iki. Bapak sesir kabeh, waduh foto kono internet itu. Pokok hati kalau tidak bersih, walaupun kalau foto pasti, walaupun udah pasti syirik itu tidak terasa. Karena dikatakan seperti semut kecil nempel di watu hitam. Di watu bengi peteng-peteng dedet karo lampu. Wong watune gak ketok apa maneh semute lha itu. Artinya tidak ada orang yang tahu dengan sirkul asghar kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dia senantiasa tahu. Mengapa? Karena dia melepaskan diri, merasa tidak ada kemampuan, merasa. Ketika timbul syirik merasa pamer, ya Allah, tobat ya Allah, dosa saya banyak. Saya pamer ya Allah. Ar-riya'u adalah sirkul asghar. Balik menurut panjang insyaallah selamat. Niku syirik asghar. Sing jenengan tanya syirik khafi. Syirik khafi itu artinya syirik yang tersembunyi. Tersembunyi di dalam haji, tersembunyi di dalam pengajian ngeten, tersembunyi di dalam wiritan, tersembunyi dalam aktivitas. Ketika panjenengan rumangsa akeh, yaitu syirik khafi. Gak dituduhno wong-wong. Marang ya Allah. Wasane Gusti Allah, aku bisa diparingi supaya ngene. Lah, terus iku aku niku tembus nang ati, mboten melesan untuk bersyukur. Aku lah ini syirik. Karena menyekutukan Allah dengan dirinya merasa mampu. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi artinya. Kadang-kadang ambil rokokan, enak ya Ustaz rokokan. Gak diucapno kadang-kadang merasa ya Allah. Gusti Allah menghormati saya. Api terus tembus nang ati. Ya sak joki aku begini. Lah ini. Sembunyi sak joki aku gini. Sejak saya ngamalkan ini saja di mulia, lu merasa tidak dikembalikan kepada Allah. Istilahnya gak dikosong wali. Tidak ada sajabano la haula wala quwata. Pokok penghancur syirik adalah Al-Qur'an. Pengetelapan
la haula wala quwwata wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wallahu khalaqakum yang dipun kemas dengan penetapan lillah dan billah. Dan untuk benar harus mengikuti nurnya Allah, mengikuti Rasul, di Rasul. Ya disebut taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fattabi. Itu ada gayanya. Jadi syirik khafi itu syirik tersembunyi. Panjenengan nyambut gawe iso terus ndelok napa? Ndelok wit. Masyaallah Gusti Allah ngekeki tandulaku jodoh. Terus di ati iki sak joget tak emes lah iki sithik. Syirik khafi tersembunyi. Nganggep sing nyuguno tanah iku mes, walaupun di mes temenan. Tapi tetep kan Gusti Allah. Iya saja ki Messi tak tambah. Ya mbek mantu-mantu nggih mboten ngomong. Nek ngono tahun mana Messi tak tambahi tambah akeh lho. Akhire pangeran mes ngoten lho. Niku jenis syirik khafi tersembunyi gak ketok. Lek kecil mah sik ketok titik remeng-remeng tapi tersembunyi gak ketok blas. Koyo bener tok ngoten niku. Kita di mana ya syirik terus nggih. Lepas tidak mampu, banyak merasa dosa. Mes itu pupuk, Pak. Mes itu pupuk ya? Mes itu pupuk. Mes. Karena ini saya pupuk. Kalau tidak saya pupuk tidak bisa. Akhirnya besok saya pupuk 2 kali lipat. Akhirnya dia mengharapkan rezeki karena banyaknya pupuk. Dia menyembah pupuk itu loh. Tuhannya pindah ke Tuhan pupuk bukan Allah gitu. Itu namanya syirik khafi. Tidak terasa loh itu. Jadi tidak mengandalkan Tuhan. Nanti kalau saya ini amal saya banyak, saya surga. Akhirnya oleh Allah, yang membuat surga siapa? Ya amal saya, ya itu yang menyebutkan. Itu khafi. Suatu saat itu ada seorang ahli ibadah ratusan tahun, wahai fulan, kamu saya masukkan surga karena aku rahmat kepada kamu. Karena dia merasa khafi, ya Tuhan, saya percaya Engkau memasukkan. Tapi apakah bukan karena amal saya? Akhirnya oleh Allah, tidak. Allah rahmati. Kalau begitu, ayo ditimbang. Ketika ditimbang, amal 200 tahun dengan rahmatnya Allah berupa mata satu, nikmatnya mata. Maka tidak ada sedikit pun yang menyaingi nikmatnya mata. Gimana kamu? Kalau begitu tak cabut wis rahmatmu, karena amalmu tidak memadai dengan rahmatmu. Masuklah neraka. Dia akhirnya, ya Allah, saya masuk surga karena rahmatmu. Artinya nggak boleh mengandalkan siapa-siapa kecuali Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah. Hanya itu. Kalau disatukan satu titik, hanya satu titik Allah pilih. Selain Allah, kita harus tinggalkan hanya Allah. Yang ditinggalkan itu hanya tempatnya di hati. Aku golek ridhanya Allah, yang penting Allah. Wis gak nyambut gawe, ngedoi kebun, karena kebun garis sirik anjur karena gawe ini. Wong hidup di dunia harus butuh kebun. Hidup di dunia butuh ladang, hidup di dunia butuh nasi, hidup di dunia butuh ayam, butuh ikan gabus, kan gitu ya. Mendadak ikan gabus tidak makan tadi ya, enak loh ikan gabus tadi. Butuh pecel ya. Tapi batin semua itu kehendak Allah. Ketika pecel datang, gabus datang, lesan bismillah alhamdulillah, tapi hati semua kehendak Allah. Loh, kehendak Allah itu bukan akal, tapi hati merasa semua tanpa Allah nggak bisa itu. Jadi syirik itu untuk mengobati ya pengeterapan agung lillah billah, karena yang bisa menghancurkan syirik ya Allah sendiri. Panjang aku gak syirik, aku api yang malah syirik karena merasa baik itu ya. Bisa nggih Pak? Bisa dipahami ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan melengkapi kita semua. Ternyata kita ini sumbernya syirik. Ya, jadi aku juga syirik beneran ini Pak. Jadi saya udah pernah ini terjadi kenyataan. Jadi saya ingin hasil saya itu banyak. Jadi saya pupuk banyak. Tapi ternyata malah bukan gemuk tapi malah mati. Nah, karena Tuhannya berganti pada pupuk. Iya. Untung itu. Anda kan dibuat lebih hasil lebih parah, sampai mati jenengan mati nggak inget Allah pupuk itu benar ya. Iya, untung itu diingetkan itu ya. Kalau tidak diingetkan, tambah dipupuk, tambah hasilnya besar. Besok tambah yakin bahwa Tuhan saya pupuk. Artinya yang membuat hasil itu pupuk kan gitu lah. Maka apa tidak boleh dipupuk? Aku supaya tidak sirik, tidak saya pupuk malah salah. Tetap dipupuk,
saya memupuk tumbuhan, bismillah hanya karena Allah. Saya pasrah, hasil tidak hasil, bukan karena pupuk, karena Allah. Ibarat kita sakit, saya ke dokter bukan mencari sembuh, tapi saya ke dokter dan ke rumah sakit mencari obat, mencari sembuh kepada Allah. Sebab dokter pun kalau tidak dapat jatah sembuh, dokter ya juga sakit. Karena sembuh itu miliknya Allah. Kalau obat miliknya dokter. Maka kalau kalau obat miliknya Allah, kalau begitu saya cari obat ke Gusti Allah, ya apa le bodrek nang Gusti Allah. Ya ke dokter. Suntik ya ke dokter, bukan ke Allah, tapi sembuhnya ke Allah. Inilah antara lahir dan batin harus balance, seimbang. Lahir pergi ke dokter, lahir pergi ke Masjidil Haram, lahir pergi ke masjid, batin fafiru ilallah, pasrah semua miliknya Allah. Mati dalam posisi panjenengan tauhidnya murni, iman. Dan inilah yang disebut husnul khatimah. Di pungkasannya, di akhirnya bisa husnul. Berapa? 12 ya? 12. Tinggal balik. Oh iya, gini, apa-apa, boleh. Lagi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung kita masih membahas syirik, ya. Dari tadi kita bahas syirik terus. Saya pernah berdebat Pak ya, masalah ilah hadroh. Ya, jadi ya di dalam ilah hadroh itu ada salah satu tempatnya itu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, ada lagi nanti di luar itu banyak lagi yang disebut Syekh macam-macam Al-Fatihah kan, gitu. Sementara kan di dalam tuntunan itu kan tidak ada. Itu yang pertama, tuntunan itu nggak ada. Yang kedua, saya pernah juga debat juga masalah sholawat. Jadi sholawat yang baik itu yang bagaimana? Masalahnya ada yang menyebut hanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja, yang alinya nggak ada. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengamalkan surat Al-Kahfi, terus ada yang mengamalkan surat Al-Waqiah. Itu kedudukan itu bagaimana? Intinya saya rangkum ya Ustaz. Ya. Tiga-tiganya itu kalau hati tidak kenal Allah, semua itu syirik. Walaupun jenengan sholat, syiriknya mana? Ngendelno sholat itu. Merasa aku mampu sholat, merasa aku dengan sholat nanti selamat dunia akhirat, lupa dengan Allah. Intinya sumber syirik itu manusia tidak kenal kepada Allah. Makanya pertama kali Rasulullah untuk mendidik agama 13 tahun itu makrifat, kenal dulu kepada Allah. Maka kalau kita perpanjang lebar, semua itu syirik kalau tidak kenal pada Allah. Betul, kita puasa, ngendelno puasa syirik. Karena apa? Karena tidak menuju pada Allah. Walaupun ilah hadrati, kalau tidak tembus kepada yang puasa, syirik. Karena ilah hadrat itu hakikatnya hubungan, hadiah. Kita memberi hadiah kepada anak buah, syirik itu kalau tidak tembus pada Allah. Masalah gini Pak Yai ya. Iya. Ada yang berpendapat bahwa kita itu harus berdasarkan anak tangga. Ya, Fatihah itu berdasarkan anak tangga kan. Iya. Ada yang berpendapat agar cepat sampai ke Tuhan, ke Allah, Iya. ya harus melalui itu dulu. Iya ya. Makanya kita ini sulit ya untuk menghukumi ya. Kadang-kadang Fatihah kepada ini pada orang yang ahli di bidangnya, sedangkan kita tidak ahli. Maka ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sedikit. Maka kita yang bukan ahlinya kadang-kadang membahas sesuatu yang orang yang ahlinya. Seperti dalam Toriko, orang itu sudah ahlinya luar biasa. Dia itu sudah pengalaman batiniah. Dan itu pun tidak bisa kita nalar dengan akal. Dan itu pun kita tidak kenal. Contoh, memang tidak ada tuntunan, tapi tidak ada larangan. Ini harus kita perhatikan juga. Seperti kita hadiah Fatihah pada orang lain. Itu tidak ada tuntunan, kalau disebut tidak ada ya, kami belum menemukan. Tapi tidak ada larangan orang membaca diharamkan, tidak ada. Ini pun harus menjadi. Karena ini apa? Karena ini menjaga supaya hati kita timbul husnul dzon, bersangka baik kepada yang lain. Sebab sekali kita sangka jahat kepada orang, jatuh kita. Selamanya kita tidak akan bisa sampai pada Tuhan. Karena ada penyakit hati. Maka kita harus usul dulu. Sekarang ilah hadrati kepada Rasulullah, ilah hadrati kepada Syekh Abdul Qadir. Memang secara langsung tidak ada di Al-Quran mengatakan kamu harus Fatihah pada Rasul, kamu harus Fatihah Rasul, tidak ada. Tapi dalam praktek
itu bab sodako, bab hadiah itu boleh. Ada yang hadiah secara materi, ada yang hadiah secara doa. Dan di sini ada ijtihad para ulama, Ustaz. Jadi di sini memang ada golongan orang-orang teman-teman kita, saudara kita, ustadz-ustadz kita yang memang satu sisi memandang dengan dasar itu, tapi tidak global. Sehingga akhirnya timbul pendapat sing bener ini, yang ini salah, padahal belum menguasai ilmu yang lain. Satu. Terus yang satu selain ilah kadroti dan lain-lain tadi apa tadi? Terus membaca waqiah menjual. Walaupun itu Al-Qur'an, bila membacanya itu tidak tembus kepada Allah, meyakini dan tidak betul-betul dari tuntunan Rasul, semuanya bisa syirik. Apabila kita berdoa, mempertuhankan doa, membaca, kita mengandalkan bacaan, tidak kembali la haula wala quwata illa billah, maka timbul syirik. Sesuatu yang tidak terfokus kepada Allah itu akan menimbulkan syirik, penyekutuan kepada Allah. Intinya hanya begitu, ya. Jadi bisa saja ilah hadrati baca si A, si B itu syirik, bisa saja. Bila kita ini yakin tanpa Tuhan dengan ini kita bisa. Tapi kalau dengan adanya ini, mungkin dengan Fatihah ini, ini sudahlah, yang penting lakoni perintah, sudah, tidak usah panjenengan ini cek ini supaya begini, tidak. Toh Fatihah itu kepada Rasulullah, kepada para syekh, kepada minal muslimin wal muslimat, itu semua termasuk doa. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kamu harus berdoa, kamu harus mendoakan kepada umat Islam baik yang mati maupun yang hidup. Al-ahya'i minhum wal amwat. Nah ini memang satu pendapat, tapi memang ada pendapat dari teman-teman kita lebih-lebih yang ada di Mekah. Saya ada di Mekah itu berapa ya? Itu saya ketemu sampai ada orang baca ilah hadrati haram gitu. Memang pendapatnya waktu itu saya mau matur oleh Pak Yai Sobi, jangan Pak Ustaz, jangan. Memang dia itu punya keyakinan begitu, punya paham begitu yang dimaksud, paham itu. Apa benar? Sudah semua benar. Memang semua punya keyakinan masing-masing. Tapi sekarang hati kita sadar pada Allah apa enggak? Hati kita betul-betul merasa rendah di hadapan Allah. Itu yang paling kita fokuskan pada hari ini. Saat ini kita ini sibukkan hati kita menghadap pada Allah. Sibukkan ketika kita ini ibadah, merasa semua milik Allah, jangan di aku. Sekarang kita sibuk itu saja. Karena itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebiasaan, sudah mewabah di umat-umat. Seperti ziarah yang dikatakan apa tadi ya. Itu sudah sulit untuk berubah. Gimana ya? Saudara-saudara kita, saya sendiri, keluarga kita sendiri ya, itu termasuk itu. Jadi kalau ada orang dari guru ilah hadrati ini, sudahlah biar, itu termasuk salah satu bentuk doa. Itu pun tidak ada larangan, walaupun tidak ada perintah. Karena hukum Al-Quran itu baku, tidak ada. Seperti nanti kamu harus membaca selawat Sallallahu Muhammad atau selawat ini, tidak ada. Yang jelas selawat itu hakikatnya adalah soli atau solu, atau sesuatu yang panjenengan itu menuju pada Allah, melakoni perintah, menghormati Rasulullah, mencintai Rasulullah, itu hakikatnya. Itu hanya bacaan. Maka bacaan Sallallahu Alaihi Muhammad atau bacaan selawat nariyah, selawat termasuk dua hijriah, itu semua itu selawatnya itu soli solu. Dan semuanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena semuanya itu berdasarkan Al-Quran. Misalkan Allahumma itu ada, ya wahidu ya ada, ya akad ya asmaul husna. Semua itu tidak nyimpang dari hukum-hukum yang ada. Yang jelas hanya melakukan perintah. Nah perintah selawat itu yang mana? Selawat itu macamnya banyak. Kalau selawat yang dari Rasulullah, redaksi ketika turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sahabat tanya, bagaimana ya Rasul cara membaca selawat? Akhirnya Rasul mengatakan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, yang jumlahnya 40 yang dari Rasul. Mengapa kok tidak pakai ya sayyidi atau sayyidina? Karena Rasul figur yang tawadhu, maka beliau itu dengan kerendahan membaca itu. Ternyata banyak di antara selawat-selawat yang dalam hadis, walaupun itu tidak, perawinya tidak itu termasuk menguatkan. Tapi yang jelas sholawat itu adalah merupakan takdim kepada Rasulullah, hormat kepada Rasulullah, karena itu melakukan perintahnya Allah. Hakikatnya sholawat bukan macam-macamnya, tapi solunya itu. Jadi mana yang diterima? Dilihat hati kita. Kalau hati kita membaca sholawat semakin tunduk pada Allah, semakin cinta pada Allah, cinta Rasul, hati kita semakin bersih. Tanda-tanda diterima jiwanya orang itu. Kalau kita membaca sholawat kok semakin takabur, kok menyalahkan orang lain, hati-hati. Ada penyakit hati yang harus disembuhkan. Karena lahir ini adalah casing. Kita kembali yang dinilai adalah Allah. Memang hukum ada hukum lahir, ada hukum hakikat.
hukum lahir yang baku, sholat, zakat dan lain tiru Rasulullah dan lain-lain. Mungkin gitu Ustaz. Jadi memang ada saudara-saudara. Waktu kita ada di Mekah tahun berapa saya di situ itu ketemu kepada Abu Ya Abdurrahman, itu ulama di sana. Ketika saya sampaikan bahasa selawat termasuk nida itu, beliau itu lo kok nida? Lo sama manggil bapak sama di Jamal boleh apa tidak boleh? Apalagi Rasulullah. Itu salah satu bentuk mencintai menghormat. Tapi Rasulullah kan tidak merentah itu, tapi Rasul tidak melarang kalau dihormati gitu. Maksudnya tidak kalau disebut itu tidak ada. Memang Rasul mengatakan jangan panggil saya Sayyidi. Itu adalah bentuk tawaduknya beliau. Jadi memang banyak pendapat lebih-lebih di akhir-akhir ini. Kalau kita tidak hati-hati, intinya gini loh. Apapun yang berhubungan dengan rohani, kok hati kita ini kok tidak semakin tunduk, hati-hati sudah. Walaupun nampaknya benar. Iya, kok tambah rumong sampai dok, hati-hati. Harus ini fungsi karena mati yang dibawa jiwa. Semua itu ditinggal. Tahunya bisa kalau wa idza balaghatit taraq, ini sudah ada di tenggara. Wa ila matraqin. Dan kata ini sopo sing ngiling. Wa dhanna annahul firaq, dan yakin bahwa kita akan lepas. Lah ketika lepas inilah hati kita kemana? Sekarang mari kita sibukkan. Kalau sibuk itu nanti Ustaz, banyak pendapat-pendapat ya. Dari pendapat satu, pendapat lain. Kalau kita tidak menyadari, diingatkan tidak menyadari mesti rame. Padahal itu benar, peringatan dengan benar. Supaya menjaga dari syirik benar. Betul, saya betul. Supaya jangan syirik itu benar. Tapi kadang-kadang kalau tidak mau diingatkan jadinya apa? Maka kita tetap berjuang, kita saling mengingatkan. Saya juga ilah hadrati kok. Ilah hadrati Sayyidina Muhammadin. Mengapa? Saya cinta kawasan saya itu. Tapi kan tidak ada tuntunan kata siapa. Mencintai Rasul dituntut. Itu dengan cara ilah hadrati, saya sampaikan kepada Rasul. Saya doa pada Rasul. Saya selawat pada Rasul. Ilah hadrati, saya pakai ilah hadrati, betul. Dan setiap hari saya ilah hadrati. Terus, tapi tidak ada larangan di Al-Quran saya begitu. Kali itu ngengkel-ngengkelan. Tapi saya tetap, Ustaz, memang saya ilah hadrati dan seterusnya itu saya pakai. Mengapa? Ketika saya memakai itu dan saya memakai selawat saya pakai, itu kok ada nilai tambah. Yang dulu itu saya ini keluarga saya itu juga Jawa juga kenal tasawuf. Dulu tuh merasa pintar, setelah itu merasa ya seperti ini. Jadi saya ya doa restunya lah, doakan saja. Saya juga berusaha untuk mengoreksi jiwa saya, batin saya supaya kami betul-betul menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu. Ini tolong, ini termasuk yang saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan Li'ul Albab. Jadi kalau kita nanti bertanya, loh, apa hubungannya matahari? Karena Allah memerintah melihat penciptaan langit dan bumi. Nanti hubungannya dengan itu. Terima kasih. Ya. Cuma tetap peringatan besar harus diadakan. Sesuatu yang berbau syirik kalau panjenengan tidak tahu dasar hukum atau bersyirik tidak usah dilakukan dulu. Tapi panjenengan tetap lakukan apabila panjenengan sudah mengenal hal-hal yang syirik seperti itu. Syirik itu di mana-mana. Betul, halus lembut tidak terasa. Termasuk diri saya sendiri. Supaya tidak syirik tenggelam ke dalam samudera tauhidnya, merasa rendah, merasa tidak mampu. Ketika panjenengan memandang dirinya tidak merasa mampu, disitulah timbul akhlakul karimah. Kita akan menjadi orang yang bijaksana dan orang yang kasih sayang. Semua orang akan dipandang di sisi positifnya, walaupun tetap kita harus berjihad menyadarkan umat masyarakat yang mana rancu di saat-saat ini banyak terjadi kesirikan. Saya pernah masuk ke wilayah teman-teman yang teman saya banyak, termasuk ustadz ulama-ulama dari teman Muhammadiyah di Bang itu ada. Ketika saya bertemu dengan Ustadz Muhammad, ulama besar itu ya. Makanya beliau itu menceritakan keris tadi. Aku jimat, ketika dia merasakan jimat, dia akan syirik, membawa keris syirik. Saya diem. Waktu suatu saat, karena banyak berjamaah, saya tidak. Akhirnya suatu saat pas omongan ya saya matur aja. Bukan keris dan jimat saja Pak Yai. Loh gimana Pak Ustaz? Sesuatu yang selain Allah diandalkan itu syirik. Walaupun itu bacaan. Wirid. Kalau wirid itu diandalkan, berarti gak mengandalkan Gusti Allah. Beliaunya hanya memang harus lebih luas. Sampai saya matur pada beliaunya.
tentara pun perang di medan laga, ketika meyakini dengan senjata ini dia bisa melindungi dirinya, syirik. Karena merasa ada selain Allah yang melindungi dirinya. Ketika seseorang datang ke kiai supaya diberi kekebalan, syirik. Karena merasa dengan kekebalan itu kalau saya berjalan di tempat yang sepi ada rampok, saya tidak makan di bacok, menang. Awas, hati-hati. Semakin kita dalami, ternyata dunia ini kubangan syirik bila tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau itu mati. Iya. Jadi syirik itu bukan itu saja. Ketika saya itikaf panjenengan datang melakukan sholat, merasa dengan sholat ini saya selamat, bukan karena Allah yang menyelamatkan, juga syirik. Wah, beliau itu semakin menyadari. Ini untuk pengembangan itu Mawon. Tapi para wali itu juga pakai keris gitu. Iya, makanya sama saja loh. Siapa nih yang pegawai negeri? Pak Joko ya? Pak Joko datang ke sekolahan, kalau wali bawa keris, kalau tentara bawa bedil, Pak Joko bawa pulpen, syirik. Karena rezeki nono pulpen. Ya semua syirik ya dia. Semua saja. Karena selain Allah syirik itu maksudnya. Ke kebun gawa pacul syirik. Itu kalau dilembutno loh ya. Karena merasa dengan cangkul ini rezeki saya. Padahal itu likulli syai'in syababa. Segala sesuatu sebab. Hukum sebab jangan dijadikan Tuhan. Sebab rana lahir tekek lahir, batin basirik bandak seperti krono Allah gitu loh nanti. Iya. Rezeki sekarang itu ada di pucuk pulpen loh, Pak. Bukan di tenaga loh. Udah. Ayo. Saya Romo Yai niki setunggal malih mungkin. Apa yang terakhir? Iya, saya tadi bisa istilah bisa kasih ya. Iya. Monggo. Pertanyaannya lewat bahasa nasional aja. Pakai bahasa juga nggak apa-apa ya. Ngerti semua. Apabila seseorang itu telah bertobat lalu menangis karena dosa. Jadi pertanyaan, apakah itu tidak boleh? Jadi untuk mengupas semua, saya kepingin semua wakil untuk semua supaya nantinya bisa lebih jelasnya dasarnya hukumnya itu bagaimana. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Memang rana lahir bilang rana dok ya ini. Nangis itu karena dosa. Karena ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dia itu menangis. Dasar hukumnya Robbana dolamna anfusana loh. Merasa doli, merasa dosa. Ranah hukum. Payung hukum bahwa nangis karena dosa itu karena Nabi Adam ketika turun ke muka bumi menangis wakilah 200 tahun, diabadikan di Al-Quran loh malah itu. Bukan karena Allahnya nampak, dolamna anfusananya yang nampak. Maka secara umum orang yang menangisi karena dosa min khosyatillah, takut kepada Allah karena dosanya banyak, sah dan harus. Tapi iktikad batin, ketika saya nangis dosa saya banyak, ini karena saya cacat di hadapan Allah. Karena Allah merintah istighfar, maka saya tobat karena Allah. Tobatku karena Allah, karena dosa-dosa saya yang saya lakukan. Perpaduan antara dosa yang kita lakukan dan pengharapan rojak kepada Allah, inilah kesempurnaan hidup kita ketika melakukan kesalahan dan mendapatkan ampunan. Boleh. Tapi di jero ati walaupun ketok dosa akeh, dosa marang sapa? Wedi dosa marang sapa? Kepada siapa? Ujungnya kepada Allah. Cuma memang ada tobatnya minal arifin, dan ini yang kita belum pernah mengaji. Ada tobatnya minal abidin, minas zahidin, minal arifin. Beda orang yang mengaji ilmu yang berhubungan dengan rohani yang disuruh dan yang tidak. Orang yang tobat karena Allah pokoknya abidin, yang penting aku tobat istighfar Rasulullah ping 70, bahkan ada wakilah 100, akhirnya astagfirullah, tapi gak dioncei. Yang dimaksud tobatnya itu apa? Bukan ucapan astagfirullahaladzim, perasaan rendah di hadapan Tuhan, perasaan dosa di hadapan Allah itulah.
perasaan tidak mampu itulah yang menjadikan sumber jadi istighfar. Hakikatnya istighfar bukan ucapannya, tapi ungkapan jiwa merasa dosa, merasa rendah. Dalam kitab didahulukan bisyiddatil dzulli wal inkisar. Jadi manusia merasa rendah serendah-rendahnya, merasa kecil karena penuh dosa, itulah hakikat istighfar. Apa artinya kalau kita astagfirullahaladzim? Tidak cukup 70 kali seperti Rasul, bahkan tidak cukup 100 kali dalam riwayat lain, bahkan 70.000 kali. Tapi semakin istighfar, merasa semakin dekat dengan Allah, merasa semakin jadi wali, merasa semakin jadi hamba Allah yang paling dekat. Apa artinya? Istighfar itu tidak berbobot karena dalamnya masih ada perasaan takabur, merasa dekat. Ru'yatul qurbi, merasa dekat, budun justru aduh. Kami sholat, haji semakin banyak, perasaannya semakin baik, perasaannya Tuhan di hadapanku, perasaannya Allah kasih sayang, budun justru semakin jauh. Hakikat orang dekat kepada Allah semakin merasa rendah di hadapannya. Kita di hadapan Pak, dipanggil Pak Presiden SBY, sekarang masih bisa malang kerik, sekarang bisa gini ya, sambil rokokan. Mengapa kok saya dipanggil Pak SBY, duduknya gini sambil rokokan, sambil ngomong-ngomong? Mengapa? Alasannya karena belum sampai. Tapi kalau sudah sampai, gak wani ngomong, gak usah ngucap, langsung ngerasa, ungkapan. Itulah hakikat madhep. Istighfar ya gitu. Ketika kita jauh pada Allah, astagfirullahaladzim, perasaannya harus swarga. Astagfirullah. Apalagi dilakukan di Masjidil Haram, 1 kali perbandingannya 100.000. Jadi istighfar 1000 berarti 1000 kali 100.000. Wah, berarti sudah luar biasa ampunannya Allah. Itu abidin, pandangannya hitungan kalkulasi, berkalkulasi. Nanti ganjaranku sak mene ya, umurku sak mene oleh Lailatul Qadar sak mene. Nanti aku sholat di sini sak rakaat 1.000, lalu 2 rakaat 200.000, lalu sedino sewengi sak mene. Wah, itu orang ibadah dengan kalkulasi. Tapi orang arifin tidak menghitung itu. Aku iso madhep apa ora gitu loh. Aku iso rendah apa ora. Lah aku iso madhep iso rendah itu siapa yang nolong? Akhirnya dikembalikan. Itu arifin. Itu orang-orang yang menjaga hati, itulah yang akhirnya butuh bimbingan-bimbingan supaya banyak seperti itu. Ada kalau ada orang tobat dengan merasa dosa, ya memang begitu itu, merasa dosa awalnya. Tapi setelah merasa dosa harus disempurnakan. Semua itu saya pasrahkan, aku tobat hanya karena Allah. Walaupun dosa, tapi aku tobat niat lillah. Karena inna sholati wa nusuki, termasuk tobat itu wa nusuki ya. Tobat itu termasuk ibadah. Wa mahyaya wa mamati, itu lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Ini yang panjang kejar. Ya apa caranya janji kita tidak khianat kepada Allah. Itu yang panjang. Sibukkan hati kita dengan lillahi rabbil alamin. Karena kita janji loh. Setiap sehari semalam kalau iftitah 5 kali loh janjinya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholat saya ya Allah, semua sholat, walaupun di Masjidil Haram, walaupun di Nabawi 1000 kali lah Nabawi ya. Kalau Masjidil Haram 100.000. Wa mahyaya, tobat saya, bacaan Al-Quran saya, mujadah saya, selawat saya, yasinan saya, semuanya ya Allah. Wa mahyaya, hidup saya sampai mati saya, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, pasrah, tidak punya apa-apa. Itu sebenarnya karena janjinya saya gitu, semuanya saya serahkan kepada saya. Buruan ini, ayo di buruan deh, semuanya untuk jenengan. Kita semuanya untuk jenengan. Ayo kalau buruan. Itu kan kita sudah diserahkan kepada Allah balik, tapi buala balik nuntut buruan aja. Itu secara itikad kita ini nggak percaya kalau Gusti Allah, yang mana Allah memiliki sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Yakin tidak? Maka sama-sama untuk Allah. Swarga tidak tahu, neraka tidak tahu, ganjaran tidak tahu, seperti tahu niat untuk Allah. Itu ikhlas. Nah, ikhlasnya arifin, ketika ikhlas dia tidak merasa mampu. La haula wala quwata, tidak ada kemampuan, tidak punya kekuatan. Aku ikhlas itu ditolong Allah. Akhirnya tarkul ikhlas, meninggalkan rumongso ikhlas, karena semua dikembalikan kepada Allah. Nah, kita kan masih merasa ikhlas. Merasa ikhlas itu berarti belum. Ikhlas itu jauh Rasul. Al ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Umat sing diarani ikhlas itu kamu meninggalkan perasaan rumongso ikhlasmu itu ketika ikhlas tenan.
Lah kalau pancen wis gak ikhlas ngomong ikhlas ya ombo gitu. Ngatet ya. Yang untuk bimbingan tadi Ustaz, untuk diperjelas ketika Ustaz menyampaikan bahwa ini perlu bimbingan, artinya kita juga perlu seseorang yang membimbing itu ya. Iya. Seberapa jauh pentingnya orang yang membimbing itu dan kepada siapa minta. Iya, di Al-Qur'an jelas. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada pembimbing rohani. Di Al-Qur'an ada wali yang mursyida, orang yang betul-betul mampu membimbing kamu. Banyak di Al-Qur'an. Nah, kita belum menemukan. Kalau menemukan nanti panjang dibimbing. Arah rohani beda dengan arah lahir. Kalau arah lahir itu salah, itu benar, itu haram, itu halal, hanya itu. Kalau arah rohani itu ada bimbingannya. Dan inilah yang dikuasai oleh ulama-ulama ahlul kasfi. Makanya ulama itu ada dua. Satu ulama ahlul fikri, ulama ahlul kasfi. Nah, ulama ahlul kasfi itu ulama ahli batin yang menguasai rohani. Nah, kita belum menemukan. Dan kita itu yang tahu itu hukum. Ranah lahir. Ibarat agama itu ibarat ini mangga, ini ranah syariat itu kulit. Hukum-hukum lahir ada anjuran. Terus itu ada toriko itu lading. Apa lading? Pisau untuk ngoncei. Nah, ketika dioncei nampak kulitnya, dagingnya mangga, dan dagingnya mangga nampak, itulah hakikat. Ketika hakikat panjenengan makan, oh tiba lagi, itulah makrifat rasa. Dan ini memang butuh guru. Nah, di akhir zaman kalau sudah mencari ulama yang sulit untuk membimbing hati kita sowan kepada Allah. Kalau ulama yang membimbing kita untuk kritis dan ngerti hukum banyak, apal kitab banyak, tapi madhep kepada Allah ini sulit. Maka di dalam hadis-hadis yang lain banyak. Rasulullah itulah sebagai pemimpin pembimbing secara umum. Maka perbanyak sholawatlah. Ketika memperbanyak sholawat, kita akan menemukan kekuatan itu menuju Allah, dan itulah yang akan membimbing kepadanya. Sholawat yang mana? Semua sholawat baik, tapi sesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, kebetulan kok sholawat kita gunanya untuk itu. Saya tidak suka, saya butuh sholawat sallallahu monggo. Yang penting yang sungguh-sungguh. Karena hakikat hubungan dengan Rasul itu adalah fattabi'uni, sampai yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Fattabi'uni itu bukan hanya mengikuti sholat. Ternyata kita sholat, saya sendiri merasa lebih api timbang saya nggak sholat. Nah, akhirnya kita sendiri merasa lebih benar. Dengan sholat kita tidak semakin menjadikan liutam lima, maka lima akhlak menjadi akhlak yang baik. Malah panjenengan nampak lahirnya seperti ustadz, seperti saya, tapi akhlaknya tidak baik. Masih suka mengecam orang yang ahli maksiat. Mestinya dia ditolong, didoakan, tapi kita mengecam. Akhirnya ngenai diri kita. Kalau nggak ngenai diri kita, ngenai anak kita. Saya punya loh temen, seorang ulama, betul di daerah di Jawa Timur. Punya anak disekolahkan, dipondokkan di suatu pondok hafal Al-Quran. Ketika pulang ya memang hafal. Tapi satu, yang namanya Allah mengendaki ujian. Dia itu bergaul dengan teman-temannya waktu SMP atau SMA yang lalu. Ketika aku datang ke Surabaya membawa mobil, ada cegatan, di situ ada sabu, kena hukum 2,5 tahun. Sampai abahnya mati karena merasa kecewa dan merasa teruji, sampai sakit banget. Itu kecil setelah mau gimana? Iya, saya dulu benci orang mabuk-mabukan, benci orang-orang kena narkoba. Ya akhirnya ngenai anak itu, ini ujiannya. Hati-hati. Maka orang yang salah, orang yang sesat tidak usah dibenci, tidak usah didoakan. Kalau bisa kita tuntun, seperti panjenengan tadi, tuntun, dikandani yang bijaksana. Kalau tidak mau, doakan, karena semua hidayah di tangan Allah. Jangan-jangan orang yang salah akhir hayatnya menjadi baik, menjadi taat, kita merasa takabur terus, malah bahaya juga. Gitu ya. Jadi secara umum ya sholat. Kalau panjang pengamal waktu dia secara umum yang sudah menemukan, lakukan amalan itu yang sungguh-sungguh. Dan nanti ujung-ujungnya ketemu. Dan ingat, syirik itu tempatnya di hati. Sumber syirik adalah di hati. Walaupun kita sujud kepada Allah, ketika sujud panjenengan ada tanda-tanda sujud di sini, ada tanda-tanda sujud di kaki, seperti saya ini, ada tanda-tanda apa ini? Tanda kapal karena sering duduk. Akhirnya ketika melihat, ya Allah, saya ahli wirid, buktinya kaki saya bengkak. Lah rumong ahli itu syirik kopi, Pak. Tersembunyi. Kalau yang di sini sampai ngapal, ya itu sama saja. Sama saja. Atau dengan pakaian ini, saya ustaz kok saya pakaian, masuk ustaz pakaian gak pantas, aku tak pakaian cek pantas. Dan itu pun juga salah. Berpakaian bukan karena Allah, berpakaian karena pantas. Kalau pantas supaya dipuji.
lalu dipuji, riak lagi, asghar lagi itu. Waduh, sirat itu lembut, hati-hati. Tidak ada yang tahu kalau tidak ditolong oleh Allah hatinya, tidak dibuka oleh Gusti Allah. Sudah ya, cukup lah Pak ya. Cukup. Saya ucapkan pada semuanya yang sampai bertemu kami bisa bertanya. Saya terima kasih juga banyak masukan dari panjenengan Ustadz ya. Saya terima kasih dan oleh itu akan saya bawa untuk berjuang kepada teman-teman, terutama yang berhubungan dengan syirik. Saya akan berusaha untuk berjuang pelan-pelan karena hidup itu hanya sekali untuk berjuang ya. Walladzina jahadu fina. Kita harus bersungguh-sungguh menuju jalannya, mengajak umat termasuk dunia. Lanahdiyannahum subulana, dan Allah pasti akan menunjukkan jalan. Semoga Allah ridho dan benar-benar kita dicintai. Tidak ada apa-apa kecuali kita mencari ilmu dan Allah meridhoi sehingga ilmu kita manfaat lahir batin dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.